Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam ibadah harian kita Rabu 1 September 2021. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 25 ayat yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, nas renungan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 11. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Demikian dikatakan di sana. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita menelusuri latar belakang dari nas kita pada hari ini, maka kita akan mengetahui bahwa keadaan orang-orang Kristen di Korintus telah menunjukkan kebobrokan rohani mereka. Mereka telah mengidentifikasi diri mereka dengan para pemimpin tertentu dengan mengatakan bahwa kami adalah golongan Paulus, atau kami adalah golongan Apolos, atau bahkan kami adalah golongan Kepas. Paulus mencela persaingan yang demikian. Persaingan tampaknya bukan terjadi di antara para pemimpin-pemimpin gereja pada saat itu, melainkan antara kelompok-kelompok yang mengaku sebagai golongan tertentu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa dia dan Apolos adalah hamba Kristus yang bekerja sama. Dia mendesak gereja untuk dipersatukan di dalam Kristus saja. Paulus menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan kepada jemaat di Korintus dan juga bahkan kepada kita, mengapa begitu pentingnya mencari kesatuan. Paulus tidak hanya mengatakan kepada gereja mula-mula untuk bertumbuh, namun juga memberikan alasan yang baik untuk melakukannya. Saudara-saudariku, dalam pengajaran ini Paulus menggunakan gambaran sebuah bangunan untuk membantu pendengarnya memahami maksudnya. Sebagaimana bangunan yang baik, Paulus memulai dengan meletakkan dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Satu-satunya dasar yang layak bagi gereja adalah Tuhan Yesus Kristus.
Dan dalam ayat-ayat sebelumnya yang kita lewati, Paulus selanjutnya menjelaskan bahwa apapun yang digunakan gereja untuk membangun di atas pondasi yang kuat itu harus dapat bertahan dalam ujian api. Paulus juga mendesak mereka untuk membangunnya dengan bahan yang tahan lama. Kemudian Paulus melanjutkan dengan menjelaskan mengapa bahan yang mereka pilih untuk membangun itu sangat penting. Yakni karena bangunan yang sedang dibangun di sini lebih dari sebuah gubuk sederhana. Itu adalah tempat di mana roh Tuhan bersemayam. Sebenarnya itu sama sekali bukan sebuah bangunan, namun itu hanya metafora yang digambarkan atau yang digunakan oleh Paulus. Bait suci itu adalah umat Allah itu sendiri, gereja Kristus. Dan penekanan yang tepat yang diutarakan oleh Paulus di dalam hal ini terdapat di ayat 16 dalam pasal ini yang mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ini adalah gagasan radikal yang di dalam konteks aslinya, di mana Tuhan dipahami, diyakini bersemayam di bait suci di Yerusalem. Bahkan juga di dalam budaya pagan pada saat itu, yakni budaya penyembahan berhala yang terdapat di Korintus. Ya, kata Paulus, Tuhan tinggal di bait suci, tetapi itu bukanlah sebuah bangunan, melainkan adalah komunitas iman. Saudara-saudariku, ide radikal ini dimunculkan untuk alasan yang berbeda, yakni karena jemaat Tuhan termasuk kita di dalamnya sering sekali berfokus kepada pengalaman individu, pemenuhan diri yang memusatkan perhatian pada kepuasan diri. Sedang kata Yunani eklesia yang diterjemahkan di seluruh perjanjian baru sebagai gereja mengacu kepada kumpulan orang, bukan bangunan atau bahkan lokasi. Gereja adalah sekelompok orang berkumpul bersama di dalam nama Yesus sebagai dasarnya. Ini menunjukkan kumpulan yang hidup di dalam kesatuan, bukan untuk perhatian dan kepuasan pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari kita merenungkan seberapa sering kita mencoba menyesuaikan diri kita dengan Tuhan ke dalam kehidupan kita yang terlalu sibuk. Anehnya, banyak dari kita yang lebih cenderung mengikuti jejak seorang selebriti di Instagram, Twitter, atau yang lainnya, daripada mengikuti jejak Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Banyak orang yang lebih cenderung memberikan dirinya, memberikan banyak waktu untuk nongkrong di kafe, pub, atau warung-warung lainnya, yang justru memberikan dukungan bagi maraknya penyebaran virus COVID-19 dan maraknya penyebaran virus kemalasan, daripada tinggal di gereja atau tinggal di rumah untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam atau lewat gereja atau lewat ibadah secara langsung maupun secara virtual di dalam kehidupan kita. Padahal jika kita membuat hidup kita atau prioritas hidup kita lurus, Tuhan adalah pusat dari semua yang kita pikirkan dan kita lakukan. Kristus bukan hanya dasar iman kita, Dia juga menjadi Tuhan dan Raja atas segala aspek kehidupan kita. Paulus mengingatkan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dari semua yang kita lakukan bersama sebagai gereja. Bagaimana kita membangun, itu sangat penting. Paulus telah memberikan kepada kita panduan cara yang baik untuk membangun gereja di dalam perikop
yang dinyatakan pada saat ini seperti yang dipaparkan bagi kita, yakni yang pertama, sesuai dengan kasih karunia yang diberikan Tuhan kita. Yang kedua, kita harus menjadikan Kristus sebagai dasar kita. Yang ketiga, kita harus bekerja sama di dalam kesatuan. Yang keempat, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Yang kelima, kita harus bijaksana oleh pengajaran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ketika kita melakukan semua hal ini bersama-sama sesuai dengan kasih karunia yang diberikan kepada kita, maka kerajaan Tuhan pasti bertumbuh. Kemudian segala sesuatu akan menjadi milik kita. Apakah itu Paulus, Apolos ataupun Kefas? Apakah itu dunia, kehidupan atau kematian? Atau itu masa kini maupun masa depan, semuanya akan menjadi milik kita. Dan kita akan menjadi milik Kristus bersama-sama dengan Allah Bapa yang di surga. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 184 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkaulah dasar hidup kami. Engkaulah tempat kami berpijak di dalam kehidupan ini. Dan Engkaulah satu-satunya yang menjadi pegangan kami kemanapun kami melangkah. Karena Engkau Tuhan kekuatan kami, sumber dari segala hidup kami. Maka kami memuji-muji memuliakan nama-Mu, dan kami berseru-seru mengangkat segala keagungan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu, atas segala pertolongan-Mu yang melepaskan kami, yang membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami, dan dari segala beratnya pelanggaran-pelanggaran kami, yang sepatutnya kami harus menerima segala penghakiman dan penghukuman atas semuanya itu. Namun Engkau memanggil kami dan mendirikan kami untuk tinggal bersama-sama di dalam komunitas umat yang percaya kepada Engkau di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir bagi kami melalui gereja-Mu, yang telah memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan hari ini Bapa, ketika kami akan memulai aktivitas kami, perencanaan kami, dan segala pengharapan yang telah kami bangun di dalam diri dan hidup kami, Tuhanlah yang berkarya atas kami. Tuhanlah yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana, sakit penyakit, dan segala kejahatan-kejahatan yang dirancang oleh dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, yang telah mengampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
kiranya memberkati kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.